Shalom, puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi di hari yang baru, di awal minggu ini. Kita akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang begitu indah. Kami ada di hari ini setelah kami melewati malam yang panjang. Kami bersyukur melandasinya dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah mau percaya dan bahagia, jadilah buta. Ya. Nah, saudara, beberapa hari belakangan ini di YouTube marak terjadi fenomena mualaf dan murtadin. Ya, kita tidak mempersoalkan tentang mengapa mereka jadi mualaf dan mengapa mereka murtadin. Namun yang terlihat dan tergambarkan dari mereka yang mualaf sepertinya ya tidak ada sukacita yang tulus, ya. Bahkan mereka selalu emosional, marah-marah begitu ya, bahkan menjelek-jelekan keyakinan dan kepercayaan mereka sebelumnya. Sementara bagi murtadin ketika bertobat dan percaya kepada Kristus, mereka ya penuh sukacita, ada sebuah kelepasan, ada sebuah kemerdekaan, ada damai sejahtera, dan juga mulai logis berpikirnya, bahkan terlihat lebih militan, bahkan radikal dalam hal iman. Namun itu mereka tentu harus membayar harga, yaitu diusir, ya, dibuang, diekskomuniki oleh keluarga, bahkan bangsanya, bahkan kaum seagama sebelumnya. Nah, ini jugalah yang dialami oleh orang buta sejak lahir dalam bacaan kita minggu ini. Dalam ayat 34 dikatakan orang buta yang dicelikan ini ditegur dengan keras, lalu diusir keluar ya, oleh orang Farisi. Nah, diusir itu artinya bukan sekedar pengusiran keluar dari ruang satu ke ruangan yang lain, berpindah tempat. Tetapi ini pengusiran dalam arti diekskomuniki. Jadi orang ini yang tadinya dianggap sebagai orang Yahudi sejati, yang boleh beribadah kepada Yahweh di bait Allah, sekarang diusir. Sudah dicoret dari komunitas orang Yahudi. Nah saudara, tapi menariknya yang perlu kita lihat di sini bahwa orang buta ini ketika diusir justru bukan sedih, marah, takut, tapi di sini dikatakan bersukacita. Dia tentu bahagia. Nah, apa yang membuat orang buta ini bahagia, bersukacita dengan tindakan orang Farisi ini? Nah, kalau kita membaca ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-41, semuanya ini besar tentang 3 hal. Yang pertama, alasan orang buta ini bersukacita karena sungguh kehadirannya, sekalipun buta, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang sial dalam hidupnya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa ya ini bukan pilihan manusia, ini bukan kesalahan manusia, tetapi dikatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, saudara, ini itu artinya bahwa ya kehadirannya pun itu sesungguhnya ada di dalam kehendak Allah. Dan bukan sebuah kesalahan, bukan juga sebuah kesialan. Yang kedua, bahwa kehadirannya ada dalam rancangan Tuhan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Agar kenapa? Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bahwa rancangan Tuhan pasti tidak akan pernah gagal. Itulah yang membuat dia sukacita, karena pada akhirnya Tuhan pun datang kepadanya dan mencelikan matanya yang buta, sehingga dia bisa melihat. Ayat 4 sampai ayat 7. Nah, bandingkan juga ayat 42 ayat 2 dikatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Nah, ketiga adalah bahwa dengan butanya dia diperkenankan Tuhan mendapat belas kasihan Tuhan untuk dapat melihat Tuhan.
untuk dapat mendengar dan berbicara dengan Tuhan dan akhirnya percaya Tuhan. Ayat 35-38 berkata, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus atau menyembahnya. Jadi itulah saudara yang ada. Betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu juga artinya dalam kehidupan kita. Kita tidak datang mendapatkan dia. Kita hanyalah orang buta. Bagaimana mungkin kita dapat melihat dia? Melihat jalan menuju dia dan berjalan untuk berjumpa dia. Dialah yang datang kepada kita. Dialah yang datang menawarkan kesembuhan. Menyentuh mata kita. Menyentuh setiap roh hati kita. Dengan penuh cinta kasih. Dan menyembuhkan orang buta itu, termasuk juga kita. Maka dari firman Tuhan ini, 3 berkat rohani yang kita harus sungguh sadari dan lakukan. Yang pertama, mari mengucap syukurlah kepada Tuhan. Walau apapun yang kita alami saat ini mungkin tidak ada kebetulan. Sekalipun itu adalah kesusahan yang kau alami, sakit penyakit yang kau alami, kecacatan yang kau alami, dan lain sebagainya. Tapi bersyukurlah karena Tuhan yang merancangnya dan Tuhan yang menghendakinya. Dan yang kedua, percayalah bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semua yang kau alami. Di balik kehadiranmu, termasuk apapun yang engkau alami. Sekalipun itu kesusahanmu, sakit penyakitmu, dan segala masalah hidupmu. Bahwa kehadiranmu tidak akan sia-sia dan percuma. Dia telah merancangnya indah dan kelak dia akan menggenapinya. Rancangannya tidak pernah gagal. Karena itu percayalah dan bertekunlah dalam iman. Sampai saat dan rencananya itu tiba. Sebagaimana orang buta ini. Yesus akhirnya datang berjumpa dengan dia. Dan menyembuhkannya, mencelikannya. Sehingga dia bisa melihat. Tetapi yang ketiga. Mari jadilah buta. Bukan dalam arti fisik. Tapi mari kita sungguh-sungguh dalam arti sadar. Kita tidak bisa melihat kalau Tuhan tidak membukakannya. Artinya mari kita tetap menjadi orang yang sadar diri, kita butuh dia, kita rendah hati, dan sungguh memohon belas kasihannya dan mengandalkannya. Inilah bahasa kritis dan retoris yang Yesus sampaikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat untuk mereka bertobat, tetapi tidak mereka dengar. Ayat 40-41, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Dengan kata lain, karena engkau berkata engkau melihat, artinya engkau tidak membutuhkan Tuhan lagi. Engkau tidak membutuhkan tuntunan terang Tuhan lagi. Tidak butuh pertolongan Tuhan lagi. Maka sampai kapanpun, engkau tidak akan pernah sembuh. Engkau tidak akan pernah melihat Tuhan. Tidak akan pernah selamat dan percaya. Bahkan engkau akan binasa dalam seluruh kehidupanmu sekalipun engkau melihat secara fisik. Karena itu mari, jika engkau mau percaya, jika engkau ingin melihat dan engkau bahagia, jadilah buta. Kiranya Tuhan yang menolong, memampukan kita untuk memahami akan firman Tuhan ini dan menolong kita untuk mari terus hidup untuk bersama dengan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh diajar Tuhan untuk betapa kami sungguh sadar. Tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kami sungguh hidup mengandalkan-Mu dan percaya bahwa Engkaulah sang terang itu yang dapat menolong kami di dalam setiap apa yang kami hidupi. Pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.